Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Yatun Syahira, NPM 0319011215, kelas B. Saya mengambil program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan sapi atau ruminansia dan sistem pencernaan pada ayam atau unggas. Sebelum kita masuk pada kedua pembahasan tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanan. Nah, kita telah mengetahui pengertian dari sistem pencernaan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai sistem pencernaan sapi atau ruminansia. Berikut adalah organ-organ pencernaan sapi. Organ-organ pencernaan sapi terdiri atas 1. Mulut, 2. Esofagus, 3. Rumen, 4. Retikulum, 5. Omasum, 6. Abomasum, 7. Usus halus, 8. Usus besar, dan ke-9 anus. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva atau kelenjar air liur. Makanan di dalam mulut sapi, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi. Kemudian, lidah pada sapi digunakan sebagai organ perhensi dan untuk membantu proses pengunyahan hingga terbentuk bolus. Dan saliva sapi berasal dari 3 pasang kelenjar saliva, yaitu submaksilari, sublingual, dan parotid. Fungsi saliva adalah 1. Sebagai sumber nutrien atau bahan gizi untuk mikroorganisme rumen, mengandung urea, natrium, kalium, fosfor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu untuk membasahi bolus. Pada ruminan dewasa tidak mengandung enzim, sedangkan pada yang muda mengandung amilase. Yang ketiga yaitu sebagai booster, untuk menjaga puluhan rumen dan bucin agar tidak terjadi beloat atau menjadi gembung. Pada sapi, jumlah sekresi saliva mencapai 130-180 liter per hari. Yang kedua, esofagus. Esofagus berfungsi membantu masuknya pakan ke dalam lambung dengan adanya gerak peristaltik esofagus dan aktif pada proses ruminasi dan eruktasi. Yang ketiga adalah rumen. Rumen permukaannya berpapila untuk memperluas permukaan, tempat berlangsungnya fermentasi, dan berisi mikroba anaerob, yaitu bakteri, protozoa, dan jamur atau fungi. Fungsinya yaitu untuk melakukan proses fermentasi, pembentukan vitamin B kompleks dan K, zat pakan dari induk semen, memproduksi VFA dan protein, absorpsi sebagian besar VFA secara difusi. Yang keempat, omasum. Omasum permukaannya berlamina, memperkecil partikel pakan, absorpsi air kurang lebih 60%, absorpsi VFA, dan absorpsi garam-garaman asam lemak, natrium, dan kalium. Yang kelima, abomasum. Abomasum merupakan lambung sejati, mensekresi enzim proteolitik dan HCl. pH turun dari 6 menjadi 2,5 karena denaturasi protein, bakteri, dan lemak. Yang keenam, usus halus. Usus halus terdiri atas 3. Yang pertama, duodenum, yang berfungsi sebagai bagian yang aktif melakukan proses pencernaan dan ada sekresi dari empedu dan pankreas. Yang kedua yaitu jejunum. Jejunum berfungsi sebagai absorpsi nutrien atau bahan gizi. Dan yang ketiga yaitu ileum. Ileum berfungsi sebagai absorpsi nutrien atau air, vitamin, dan mineral, dan terjadi fermentasi. Yang ketujuh yaitu usus besar. Usus besar berfungsi
sebagai absorpsi nutrisi yang tidak terserap di usus halus dan absorpsi air, amonia, dan mineral. Yang kedelapan yaitu rektum. Rektum suatu bagian dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses dan saluran pembuangan sebelum feses dikeluarkan lewat anus. Feses termasuk sel-sel yang mati dan bahkan tidak tercerna karena bahannya dari mikrobia. Yang kesembilan yaitu pankreas. Pankreas ciri-cirinya yaitu cair dan jernih dan memiliki enzim yang terdiri atas amilase, lipase, protease, dan nukleus. Yang ke-10 yaitu hati. Hati berfungsi mensekresi empedu. Empedu merupakan cairan berwarna hijau kental dengan pH basa. Fungsinya untuk mengemulsi lemak, komposisinya terdiri atas garam pigmen empedu, kolesterol, 95% diabsorpsi dan kembali ke hati. Fungsi kedua hati yaitu penyimpanan glukosa, detoksida asin dari zat yang berbahaya, dan penyimpanan vitamin dan lain-lain. Yuk kita lanjut belajar mengenai sistem pencernaan ayam atau unggas. Berikut adalah anatomi sistem pencernaan. Pencernaan utama. Saluran cerna unggas membentuk saluran seperti tabung dengan panjang sekitar 220-240 cm, terdiri dari mulut, oesophagus, proventriculus, gizzard, jejunum, ileum, ceca, rectum, dan cloaca. Di samping saluran cerna tersebut juga terdapat organ-organ pencernaan tambahan, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Prinsip pencernaan unggas atau ayam ada 3 macam. Yang pertama, pencernaan secara mekanik atau fisik, dilakukan melalui kontraksi otot-otot polos, terutama terjadi di gizzard dengan bantuan grip. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi atau enzimatik, yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Yang ketiga yaitu pencernaan mikrobia atau peranannya sangat kecil. Ini terjadi di ceca dan usus besar. Proses pencernaan meliputi proses digesti atau dimulai dari mulut sampai ceca. Proses absorpsi dilakukan di jejunum dan ileum, dan metabolisme di mana nutrien yang telah diabsorpsi digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk memelihara jaringan, pertumbuhan, dan produksi. Mulut unggas tidak mempunyai bibir dan gigi, tetapi unggas mempunyai paru. Bentuk paru bervariasi, sesuai dengan cara unggas tersebut mendapatkan pakan atau makanan. Ada yang berbentuk runcing pendek, kuat, contohnya ayam dan puyuh. Ada yang berbentuk bil atau seroma, yaitu pada unggas air. Ada yang runcing dan panjang, atau seperti burung pemakan ikan, serangga, dan madu. Kemudian, lidah unggas menggeras, membentuk kait, dan berguna untuk mendorong makanan. Di mulut unggas tidak terjadi pencernaan mekanik, karena unggas tidak bergigi. Di mulut disekresikan saliva yang mengandung enzim IPA amilase dan mucin. Yang kedua, esofagus. Esofagus berbentuk pipa, dengan panjang sama dengan panjang leher, mulai dari parix sampai proventriculus. Pada bagian akhir esofagus mengalami pelebaran, membentuk kantong yang disebut dengan crop atau tempolog. Fungsi tempolog yaitu sebagai tempat menampung makanan, sementara dan melunakkan makanan. Pada burung merpati jantan dan betina juga dihasilkan crop milk yang berguna untuk melolos uap. Makanan yang berukuran besar akan difermentasikan dalam tempolog. Cropectomy adalah penghilangan fungsi tempolog dengan tujuan untuk mempelajari fungsi crop. Yang ketiga yaitu proventriculus adalah
pelebaran saluran cerna sebelum makanan masuk ke dalam giza. Proventriculus juga disebut lambung kelenjar karena menghasilkan cairan lambung atau gastric juice yang mengandung pepsin dan HCl disekresikan oleh sel-sel glandular. Giza disebut juga dengan muscular stomach, terletak antara ventriculus dan usus halus. Fungsi utama empedal adalah melumatkan pakan dan mencampurkan dengan air dan saliva. Mulut menjadi pasta dinamakan simne. Kontraksi otot empedal membentuk gerakan maserasi, dibantu adanya grit. Pada unggas air atau angsa dan Muscovy, empedal mempunyai otot yang tebal, sehingga mempunyai kemampuan maserasi untuk mencerna bahan berserat. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus mempunyai panjang 120 cm, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah bagian usus halus paling depan. Pada bagian ini terjadi pencernaan yang paling aktif untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Pada duodenum terjadi muara dari beberapa kelenjar, di antaranya pankreas dan getah empedu. Jejunum dan ileum adalah bagian usus halus sebelah belakang. Pada bagian ini terjadi digensi dan absorpsi beberapa nutrien sederhana. Sekum. Sekum unggas berjumlah 2, sehingga disebut dengan sekam. Bentuknya seperti tabung dengan ukuran 12-20 cm. Seka berfungsi untuk tempat absorpsi air, sintesis beberapa vitamin, terutama vitamin B, tempat fermentasi serat kasar oleh mikroba dengan hasil akhir asam lemak volatil. Seka unggas air umumnya lebih berkembang dibandingkan dengan ayam. Sekektomi adalah penghilangan seka untuk mempelajari peranan seka. Selanjutnya, usus besar. Usus besar dinamakan juga dengan intestinum crassum dengan panjang 7 cm. Pada bagian ini terjadi fermentasi pakan oleh mikrobia menjadi feses. Pada usus besar terjadi proses absorpsi air. Kloaka berbentuk bulat pada akhir saluran cerna. Kloaka berarti common cell-sphere atau saluran umum tempat saluran cerna, reproduksi, dan ginjal. Muara ureter disebut dengan uredeum. Muara sperma disebut proctedeum dan muara feses disebut coprodeum. Ven disebut juga dengan anus dan lubang bagian luar kloaka. Pada ayam betina ukurannya bervariasi, dipengaruhi oleh masa produksi. Pada saat bertelur, ukuran ven sangat besar. Next kita masuk pada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori terdiri atas 1 pankreas, 2 liver, 3 kantong, dan kita masuk lagi pada bagian sistem ekskresi. Ginjal unggas terdiri atas 2 buah, berlokasi di belakang paru-paru, menempel pada tulang punggung. Masing-masing ginjal terdapat 3 lobus. Ginjal mempunyai unit fungsional. Fungsi ginjal yang pertama sebagai filtrasi darah, air dan sisa metabolisme diekskresikan. Yang kedua yaitu sebagai reabsorpsi nutrien atau glukosa dan elektrolit. Yang ketiga yaitu sebagai pengaturan keseimbangan asam basa dengan mempertahankan keseimbangan osmotik cairan tubuh. Yang terakhir yaitu mengenai sistem peredaran darah. Darah tersusun atas cairan plasma, eritrosit atau SDM, leukosit atau SDP, garam-garam dan bahan kimia lain. Darah unggas mempunyai nukleus, sedangkan mamalia tidak. Fungsi darah ada 4. Yang pertama, mengikat dan mensirkulasikan oksigen ke jaringan dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, sebagai absorpsi nutrien dan mensirkulasikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, membawa hasil dan sisa metabolisme. Dan yang keempat yaitu sebagai transportasi hormon. Oke, itulah pembahasan dari saya mengenai sistem pencernaan sapi atau ruminansia
dan sistem pencernaan pada ayam atau unggas. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.